Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, wa nusallimu ala khairil anam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila akhiril alam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Para jamaah subuh Masjid Mujahidin PCM dan PCA Songgom yang tetap dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tema kesempatan kali ini hikmah dari hijrah maupun hijrah yang mengandung banyak hikmah. Kenapa penting untuk nilai materi hikmah hijrah? Karena dengan adanya hijrah, kaum muhajir Mekah dan kaum Ansor Madinah menjadi erat persaudaraannya. Begitupun kaum Aus dan Hajraj di kelompok Madinah yang suka perang menjadi orang yang cinta damai. Begitupun Yahudi Nasrani yang mengetahui Islam nilai hijrahnya tinggi, maka mereka tunduk pada nilai-nilai Islam di Madinah Al-Munawwarah. Adapun pengkhianatan Yahudi berkali-kali akhirnya diusir dari Madinah karena tidak mau mengikuti nilai-nilai hijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun secara formalitas yang disebut orang hijrah harus melalui tahapan nilai-nilai struktur yang disampaikan oleh ayat-ayat suci Al-Quran. Yang pertama, baik di surat At-Taubah maupun surat lainnya, kalau di surat At-Taubah ayat ke-20 dengan bunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Kalimat ini diawali alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kalau kita bandingkan hidup di zaman Nabi, zaman sahabat, mereka sudah sholat 5 waktu. Kalau tidak mendukung keputusan baginda Nabi, disebut munafik. Seperti tokoh Abdullah bin Sahlul bin Ubay. Zaman saiki ora salat 5 waktu, sing penting gelem tahlilan, gelem yasinan, gelem kumpul karo kanca batir, munine iman. Kan bedanya do nemen. Ya, tapi ya ora apa-apa, alhamdulillah pengen iman daripada
Aku ora pengen iman, malah lebih parah. Dadi karena sadulur imane beda aduh nemen dibanding zaman Nabi, ya wis dilumrahi. Arane ben urip beda takdir, beda zaman. Begitupun hidup di zaman baginda Nabi, zaman sahabat, sekalipun sudah rajin puasa, tapi orang melu jihad perang membela Islam, ana sing nuduh murtad, ana sing sampai di takdir, ora diuluk salam sampai 50 hari, hampir 2 bulan. Zaman saiki nembe rajin puasa wis merasa ahli surga, padahal ora pernah jihad sepisan pun. Kan bedanya aduh maning. Di zaman baginda Nabi yang namanya orang iman tidak cukup sholat, tidak cukup ngaji, tapi mentegakkan nilai-nilai syariat Islam. Dina kiye akeh wong nolak syariat Islam, ngakune ya iman. Siku priben bedane aduh nemen. Kayung hampir 180 derajat. Tapi lo kan kita panolak, loh ente ora iman lah, aku ngerti. Ya orang usah kayak kue. Kenapa? Ya karena satu beda takdir, loro beda kondisi, telu lumayan walaupun imane durung sehebat menuju tingkat sahabat, angger ngaku iman benis mending daripada coba kita bandingkan umpama sadulur Islam rame-rame aku sungkan Islam, aku sungkan iman, aku wade karo jenengan, musuh priben coba. Neng suka nerima, suka ngalem, suka mengapresiasi, suka menghormati, suka memuliakan, walaupun sadulur Islam salate durung bener, puasane durung bener, jihade apa maning durung terbukti, tapi lumayan esi gelem ngaku Islam, esi gelem pengen dadi wong beriman. Diapresiasi disit, bahasa liyane ke usaha baik sangkan disit. Melas karena gumiyene ke angger nggo kelas Indonesia, animisme, dinamisme, budaisme, hinduisme dan berbagai macam kepercayaan yang belum mengenal rukun Islam dan rukun iman. Jadi angger ana sadulur Islam pengen ngaku iman, ya alhamdulillah. Lumayan, maka hormatilah, hargailah keinginan pengen dadi wong beriman. Setelah kita pandai menghargai, pandai mengapresiasi, pandai memuliakan, baru pendekatan intennya harus diteruskan. Bahasa liyane ke diakrabi, bahasa liyane ke didakwai, bahasa liyane ke diperki supaya ajak lunga sing Islam. Melas wis kesempatan sarpe mata. Digawek non muslim baik kita pengen supaya mereka mu'alaf jadi masuk Islam, kok giliran wis jadi sadulur Islam kadang kita mengutamakan dalil-dalil yang sifatnya kaku, saklek keras, seolah-olah kita paling suci, orang lain kotor kabeh. Aja disit supaya latihan legowo memuliakan sadulur Islam. Kenapa? Kesempatan orang musuhan, kesempatan orang lagi perang, kesempatan orang lagi wade. Coba wangger wong musuhan, bisa orang wong musuhan dicak ngobrol. Ya wis ketemu benih sungkan wong musuhan. Maka angger ana sadulur Islam orang musuhan merupakan satu langkah kebaikan yang perlu kita ambil positif untuk pendekatan berbagai kepentingan nilai-nilai kemuliaan Islam dijunjung tinggi bareng-bareng. Jadi sedikit, kecil, tipis, lemah iman seseorang, hormatilah. Mudah-mudahan kita semua ingin termasuk panggilan sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya hijrah. Hijrah itu suatu nilai perpindahan. Namun setelah Fathul Mekah, setelah kemenangan Mekah, setelah penaklukan Mekah, pindahnya tidak ada teritorial dari wilayah ke wilayah lain. Maka hijrah ini kita harus meniru
pemahaman sahabat Umar bin Khattab yang disetujui oleh sahabat lain, disebut athar. Kenapa sahabat Umar dijadikan patokan dalam menafsirkan hijrah? Luwih hebat daripada tafsirnya ulama biasa. Ulama ora pernah dadi murid Nabi. Umar ta murid Nabi. Ulama ora pernah dadi sahabat Nabi. Umar ta sahabat Nabi. Ulama ora pernah dadi mertuane Nabi. Umar ta mertuane Nabi. Ulama ta ora pernah jihad perang bela Islam. Umar ta wis teruji seumur urip jihad bela Islam. Ulama ta mengandalkan kepandaian, kecerdasan, menulis rangkuman dan lain-lain kesimpulan. Umar ta praktek seumur umur. Begitupun kehebatan Umar dadi khalifah pemimpin umat. Ulama ta kudu pemimpin umat. Kadang-kadang ulamane diatur ulil amri, ulama diatur RT, ulama diatur RW, ulama diatur kepala desa, ulama diatur camat, ulama diatur bupati, ulama diatur gubernur, ulama diatur menteri, ulama malah saing sore. Hari Umar ta sedhuwure. Dadi bener-bener kualitas ulamane dadi umaro. Artinya apa? Artinya kalau banyak perbedaan pendapat ilmu tafsir para ulama, wis wajar. Mereka tidak praktek langsung, mereka hanya pandai ilmu pengetahuan, maka kesimpulannya pun berbeda-beda. Nah, bagaimana Umar? Al-hijratu, kata Umar, yang namanya hijrah, ternyata hijrah ini dengan menggunakan huruf H, hijrahnya suatu nilai dalam Islam itu membuktikan farraqat, yang mampu membedakan, yang mampu memisahkan, yang mampu memilah dan memilih bainal haqqi wal batil, antara hak dan batil. Hukum Al-Quran hak dibela, hukum buatan manusia yang menentang Quran batil aja dibela. Lah akeh wong aku iman, bahkan ustadz kiai ulama, Quran ora dibela, hukum sing menentang Quran malah dibela. Munine ulil amri, si hijrah sing ngendi nafsiri kaya kowe. Aduh nemen, wis kaya kowe ngakune manhaj salaf. Manhaj salaf model apa? Orang bela hukum Quran malah belane wong sing nolak hukum Quran. Tafsir sing ngendi? Tafsir hawa nafsu mengatasnamakan ustadz sunnah. Aduh nemen, ustadz sunnah kok orang membela hukum Quran, belane hukum yang menolak Quran. Aneh tapi nyata, karena kita hidup sudah akhir zaman, banyak fitnah. Sing bener dituduh dianggap ora bener, sing ora bener merasa paling bener. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Begitupun syariat Islam, lebih dari 1000 tahun Allah takdirkan hebat. Hukumnya Nabi Muhammad paling lama di dunia dibanding hukum nabi-nabi lain. Coba buktikan, nabi lain ada enggak yang hukumnya lebih dari 1000 tahun dipakai oleh umat manusia? Enggak ada. Nabi Muhammad hebat, nabi akhir zaman, tapi hukumnya dipakai lebih dari 1000 tahun. Nah itu bukti nyata hasil hijrah, hikmahnya hijrah. Coba kalau Nabi nggak mau hijrah, Nabi menganggap Abu Jahal ulil amri, Nabi menganggap Abu Lahab ulil amri, yang penting nanti saya mau negosiasi, man lahab, saya izin sholat, saya nggak mau urusan politik, saya nggak mau urusan ilmu tata negara, saya nggak mau urusan syariat menegakkan hukum di masyarakat, yang penting saya pengen sholat dan la ilaha illallah, tolong. Ya anggar kaya kowe Abu Jahal dan mien, ya wis. Angger kono rapan ganggu adat budaya tradisi dan ilmu tata negara di masyarakat Quraisy, cukup sholat tok, loslah mana neng dolinau. Karena Rasulullah itu memberantas kebatilan, berbagai macam berhala, patung-patung, membersihkan dari berbagai resiko, meniru Nabi Ibrahim alaihissalam, ya akhirnya diwadeni kening pamane. Itulah hijrah akidah, hijrah tauhid,
hijrah iman untuk mentegakkan nilai-nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kebaikan-kebaikan yang lain. Rasulullah merenovasi Ka'bah. Rasulullah merenovasi Ka'bah ora nunggu masyarakat Quraisy berlaku syariat Islam, ora. Rasulullah memperbaiki Ka'bah ora nunggu Mekah dadi negara Islam disit, ora. Rasulullah memperbaiki Ka'bah, menyatukan berbagai suku di Mekah, baik Quraisy maupun lain-lain, ora nunggu dadi khalifah, ora. Sing penting akidah hijrah. Wong saiki pan bangun universitas, pan bangun rumah sakit, pan bangun pondok pesantren, pan bangun peradaban Islam, engkau nunggu kekhalifahan. Gampang. Si kapan buru-buru kekhalifahan? Dadi RT ben ora payu, pan nunggu dadi kekhalifahan. Ki akidah sing ceritane hebat nemen, ilmune hebat nemen, tapi orang nyontoh Nabi. Nabi tak orang nunggu negara Islam disit, orang nunggu syariat Islam tegak disit, orang nunggu khalifah tegak disit, tapi Nabi akidah hijrah mampu menyatukan suku-suku di Mekah untuk membangun Ka'bah, merenovasi, meletakkan Hajar Aswad, watu ireng sing diletakna ning pojok. Akhirnya suku-suku diundang, disuruh megang masing-masing pojok kain. Coba akhlaknya Nabi, akhlak hijrah asli Nabi paling bener. Orang nunggu muni engko tegak Islam disit, anggur ganti negara Islam nembe tak satu kena suku Jawa, suku Sunda, suku Madura, suku Dayak, supaya Madura karo Dayak aja perang. Orang nunggu kayak kue. Artinya apa? Jadi ulama hijrah, ulama yang mampu ingin menyatukan umat Islam. Apalagi kalau ada umat di luar Islam pun, yang penting hidup disuruh rukun supaya tidak saling bermusuhan, tidak saling menebar kebencian, tidak saling menebar kedengkian, tidak saling berperang. Itu harga mahal. Karena kalau dialog dengan orang non muslim tanpa perang, luwih adem. Tapi yang ngerana perang, yakin boro-boro dialog, nembe panteka ngejak musyawarah ben dicurigai. Awas kae strategi, awas kae politik, awas kae siasat, awas kae panipu, awas kae panjebak. Itu akibat perang. Tapi kalau kita seperti ini kok nggak disyukuri Indonesia damai, berarti kita asli orang yang akidah hijrahnya lemah. Padahal mensyukuri damai ke luar biasa. Kabeh nabi ngejak damai, kecuali memang umat non muslimnya yang mengusir nabi, yang memusuhi nabi, yang memerangi nabi. Nabi neta pengennya ya damai. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrah berarti kita meyakini nilai-nilai dakwah Islam hak dan nilai-nilai di luar Islam batil. Maka harus didiskusikan terus, dikomunikasikan terus, disampaikan terus ke semua saudara kaum muslimin sampai ada titik yang mengakhiri kematian. Begitu lagi nasihat, wonge durung nurut, wonge durung gelem, wonge durung bela Islam, tapi sudah disampaikan, mati sudah. Kita tidak punya hutang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Priben ilmune wis enteng ya Allah, wis tak sampai kena. Piras ilmune kon 5% tok wis enteng pragat. Wis enak. Daripada ngaku ilmune aku 100%, ilmune aku 90%, hebat dadi ustaz, kiai ulama, tapi disembunyikan, enggak disampaikan ke masyarakat, ke sedulur Islam, matine esi utang, duwe ilmu akeh ora disampaikan, malah bahaya. Jadi kita itu yang penting rajin diskusi kepada sedulur Islam supaya kita jangan menyembunyikan ilmu. Ciri-ciri orang hijrah itu tidak mau menyembunyikan ilmu. Kalau ada beda tafsir, kalau ada beda pendapat, didiskusikan, dimusyawarahkan. Tidak boleh disembunyikan ilmu pengetahuan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Wajahadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Angger wong iman, pola pikire wis siap hijrah, ke mentalnya mental jihad. Mental jihad ya aduh nemen. Nabi ping 50 perang, aku ping siji ben aja mending siji setengah wis durung pernah. Setengah siapa? Setengah ke berarti latihan militer, latihan nyekel senjata, latihan nembak musuh, durung pernah. Saat nemen wis. Maka yang namanya kita jauh, sahabat wis bukti setelah kemenangan Islam memperluas wilayah ke seluruh jazirah Arab, ke Cordoba Spanyol, ke Eropa, ke sepertiga dunia sudah dikuasai Islam. Bahkan arkeolog Indonesia mengatakan Islam masuk ke Indonesia semenjak zaman sahabat. Bukan zaman yang katanya Gujarat lewat Aceh, Wali Songo, bukan. Sebelum Wali Songo pun Islam sudah pernah sampai ke tanah Nusantara Indonesia. Berarti Wali Songo memantapkan langkah-langkah pendahulunya dari zaman sahabat buta, zaman sahabat sapa waktu kayak jadi khalifah, apakah pengembangan zaman Khalifah Muawiyah karena orang kaya raya bisa ngongkosi pasukan untuk dakwah ke luar negeri karena beliau khalifah yang kaya raya. Begitupun pelanjut-pelanjut dari Bani Umayyah hebat ekspansinya ke luar negeri. Mudah-mudahan nilai jihad kita yang tidak pernah terbukti angkat senjata termasuk masih dinilai ingin jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Bukan dengan perang. Satu, kemampuan perangnya tidak memiliki kelasnya kita loh ya. Kedua, zamannya lagi damai, tidak seperti zaman perang di Palestina maupun di Iran. Yang ketiga, masih banyak peluang jihad selain perang. Karena kita kondisi bukan perang, masih banyak peluang lain. Apa? Bi amwalihim wa anfusihim. Dengan harta bendamu kalian jihad, dengan jiwamu kalian jihad. Harta benda. Menolong yatim piatu, jihad di jalan Allah. Menolong fakir miskin, jihad di jalan Allah. Menolong orang yang kena bencana, jihad di jalan Allah. Menolong ilmu kemanusiaan, jihad di jalan Allah. Angger niate demi kemuliaan Islam, kowe nilainya jihad kabeh. Jadi ngenekna duit 1.000, niate bismillah ya Allah supaya agama memulia. Nah ini non muslim lah katakan, kon non muslim bisa neng wong Islam wis tak neni kabeh upamane tanggane wis rasan kabeh, yatim piatu wis rasan, fakir miskin lain. Lah ketemu non muslim dipecingi supaya nama Islam mulia, nama Islam adalah orang yang menghormati beda agama, dia hatinya didoakan. Luluh jebule wong Islam apik ya. Aku dudu wong Islam kok dipecingi karo didongakena aja kur mecingi tok ya, supaya usaha langit tembus sampai ke arsinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bi amwalihimnya nilainya jihad. Karena orang niat mateni, orang niat musuhi, tapi niat malah endah oleh hidayah, nggo jajan ya, nggo belanja ya, nggo jenengan tambah oleh-oleh ya. Apa maniku sadulur Islam, maka akeh sadulur Islam isi sengsara, kita harus mengeluarkan harta untuk kemuliaan sadulur Islam. Nilainya jihad, ora kur perang tok. Angger perang kalahan ben ku ngarep-ngarep perang, aja ngarep-ngarep perang, kalahan. Kenapa? Ora terlatih ya. Sing terlatih kue pasukan Palestina karo pasukan Iran, kue terlatih memang manusia-manusia hebat dari semenjak zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada nilai jihad. Harta benda lewat apa contoh?
untuk kepentingan kiblat. Ternyata kiblat yang dirumuskan oleh Syekh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk kepentingan seluruh umat Islam, dudu nggo Muhammadiyah tok sampai dinakie. Alhamdulillah saliyane Muhammadiyah ya gelem meluruskan kiblat. Kowe akibat hartane nggo tuku meteran, nggo ngukur arah, nggo tuku bangsa zaman saiki tuku kompas wis lah ya. Tapi zaman saiki tuku HP ning HP bisa na kompas, ora usah tuku kompas. Ilmune hebat. Begitupun adanya lazismu nggo nulung sadulur Islam. Kadang-kadang bengi-bengi jemput pasien. Ya wene wis anjuk rest area Batang, wis salat subuh ning rest area Batang. Pan diterning endi? Diterning Rumah Sakit Karyadi. Wong Muhammadiyah kowe lembaga amil zakat infak sedekah yang dikelola lazismu Muhammadiyah. Bantu uang ora pernah takon KTP-mu Muhammadiyah apa ora pernah. Pan wong NU, pan wong Salafi, pan wong kelompok endi bae ditulung karena melas wong lagi meriang, wong lagi sakit, wong lagi susah, wong lagi melarat, wong lagi uripe sengsara, wis uripe ora de duit kan digen sakit, sipan berobat sing endi. Begitu laporan ke Lazismu Kabupaten di ACC langsung ada calling siapa sopirnya, ini bensinnya, ini anggarannya untuk menolong orang yang sakit. Jihad karena nilainya ingin memuliakan nilai Islam. Islam jangan menyengsarakan sadulur Islam. Islam harus menjadi penolong sadulur Islam. Aja mending sadulur Islam digawe kana non muslim butuh pertolongan ben ditulung. Itulah hebatnya anggaran dana harta di dalam Islam, nilainya jihad kalau niat suci untuk kepentingan kemuliaan Islam. Begitupun sekarang kalender hijriyah, uangnya untuk rapat, uangnya untuk musyawarah, uangnya untuk meneliti, uangnya untuk observasi, uangnya untuk beli teropong bintang, uangnya untuk beli teleskop, uangnya untuk membeli alat-alat yang mahal, termahal di Indonesia. Milik Muhammadiyah hampir mengalahkan Lembang. Mungkin anggar Lembang ora dibantu duit negara terus-terusan, ya kalah nih Muhammadiyah. Muhammadiyah alat teknologinya hebat. Maka ilmu hisab untuk menghitung kalender setiap bulan agar umat Islam selamat, aja keder baik, aja rudu baik, kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal, kapan satu Zulhijjah, supaya Idul Fitri, Idul Adhane bareng terus, merumuskan hartanya untuk membangun rumusan kalender hijriyah global tunggal. Ya untuk kepentingan Islam ditunggu Muhammadiyah tok. Buktinya sudah 30 kelompok Islam seluruh dunia setuju dengan adanya launching peresmian kalender hijriyah global tunggal. Soal 30 kelompok masing-masing pulang ke negaranya belum diresmikan oleh negaranya, kowe tahu wis takdir lagi proses. Indonesia ben durung meresmikan, sing Muhammadiyah anak-anak Indonesia, pemerintah esi tawar menawar. BRIN-nya itu masih tawar menawar, padahal BRIN itu kan harusnya netral. Artinya netral itu ilmunya dimanfaatkan setinggi-tingginya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Harusnya begitu. Jangan ngurusi politik, beda ormas, beda madhab, beda manhaj, beda pendapat. Jangan ngurusin itu. Karena negara nggak boleh ngurusin tafsir. Yang ngurusin tafsir itu ulama. Kalau BRIN berarti ngurusinya teknologi. Kalau teknologinya benar, ya ayo. Harusnya begitu. Maka insya Allah kapan tahunnya Muhammadiyah tetap menjadi terdepan dalam rumusan-rumusan demi kepentingan kemuliaan umat Islam yang ada di Indonesia dalam hal kemajuan teknologi, peradaban maupun kepentingan-kepentingan yang lebih modernisasi. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jihad dengan jiwa.
Kenapa jiwa angger bela Islam? Yakin jiwane sering disinggung, sering dibully, sering disakiti, sering bahasa liyane iki diremehna. Latihan, artinya latihan kue nembe semono enteng nemen, ringan nemen, nembe disinggung, nembe dipoyoki, halah wis enteng nemen. Jihad model jiwa dipoyoki, enteng nemen. Lo Nabi diusir, Nabi pandipateni, sahabat diusir, sahabat diperangi, ben gagah nemen bela Islam. Nembe dipoyoki mengkeret orang bela Islam. Meninilah aku tak suka adat baiklah, penak ake batire, lah suka budaya baiklah, penak ake tanggane, lah suka tradisi baiklah, penak mena-mene ake singin berkat. Lah urip kok urusane weteng bae. Urip urusane Islam. Orang pan bakal ngeli bela Islam. Paling terakhirnya ya mati ora apa-apa. Aja wedi ngeli wong bela Islam kak. Jadi yang urip pikirannya bela Islam, wis semangat terus. Jadi akhirnya ngeli ya memang wedi, tapi orang wedi nemen, artinya biasa lumrah, usaha, gali lubang tutup lubang sih bisa ya dilakoni orang apa-apa. Daripada gali lubang laka lubang, ya barang pan lunasnya orang bisa, lah mena-mena nagih tambah mumet, ya. Jadi disyukuri berbagai sisi. Itulah jiwa hijrah. Maka orang yang iman, hijrah, jihad, jiwanya sering disakiti oleh orang lain akibat bela Islam, wis sabar ora apa-apa. Kenapa sabar ora apa-apa? Mung diomong angger zaman Nabi karo zaman sahabat malah berat nemen, ora sekedar diomong, tapi diancam pandipateni. Jadi benar-benar kita harus mensyukuri nikmat jihad dengan jiwa. Maka kita harus sabar, istiqomah, terus gelem diskusi, gelem musyawarah, gelem komunikasi karo sadulur Islam. Umpama kita bernyinggung, reka-reka temen, ora usah ganti wong Muhammadiyah, mari matine di kulkas. Dolan gawak jajan, gawak gedang, gawak jambu, gawak apel, gawak pir, gawak roti, medang, silaturahim. Aku selawas-selawas dadi wong Muhammadiyah, matine laka sing diwadahi kulkas. Mati ya normal, syariat Islam kuwi dimandikan, dikafani, disolati, dikubur. Wis ya, aku tak balik, aku pan jelasna kaya kowe tok, ilmu aku semono tok. Lo kan pan di mana gedangnya kok balik maning? Ya ora bakal. Sing penting kita nih dadi wong gampang komunikasi. Nembe dipoyoki kok ora gelem ngirim gedang. Ya, insyaallah angger jiwa jihad kita semangat seperti itu, yakin wong ora pernah pan moyoki maning. Kenapa? Kas moyoki dikirim, kas moyoki dikirim, kas moyoki dikirim. Isin ping papate ora moyoki maning. Paling ping papate ya wis lah aku melu Muhammadiyah wis, Muhammadiyah dakwahe nganggo ajaran Nabi kok, badi-badi kita resikone disafaati oleh baginda Nabi, malah penak orang anak musuhan. Ya, jadi perbaiki nilai jihad jiwa kita agar jiwa kita menjadi jiwa yang lapang menghadapi saudara muslim. A'dhamu darajatan 'indallah. Orang yang memiliki nilai iman, hijrah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, derajatnya lebih agung, lebih besar, lebih mulia, lebih istimewa, lebih hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mantep. Ayat Allah mantep. Derajat kita lebih mulia, lebih agung. Aku yakin ayatnya Gusti Allah bener. Mantep. Jadi orang pesimis. Orang pesimis ki bahasa liane maning ora serba isin bahasa liane maning ora grogian ngadepi sadulur Islam, ora grogian. Umpama ngadepi wong sing ahli nahwu sorof, panjenengan ahli nahwu sorof kudu ning ngarep malah jatuh tukang moyoki, kudu ning ngarep bela Islam. Angger ngaku ahli nahwu sorof,
Ana maneh sing ahli baca kitab gundul. Angger panjenengan ahli kitab gundul justru ning ngarep bela Islam. Al-Qur'an hebat, hadis Nabi hebat. Kitab gundule nggo bela Islam, aja kur nggo bela kelompoke dewek. Kudu tegas. Dadi memang ora gampang grogian ngadepi. Kenapa? Jiwane diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dadi yakin ana sadulur Islam sing hebat ya alhamdulillah, ana sadulur Islam sing ora hebat ya wasyukurillah, saling menyelamatkan. Itulah jiwa hijrah, saling menyelamatkan, dudu saling memusuhi, dudu saling membenci, dudu saling dengki, dudu saling fitnah. Maka derajat yang mulia tersebut wa ulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang iman hijrah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapat kemenangan. Angger menang penak ning surga, ora bakal ning neraka. Sing ning neraka ki wong sing kalah mengikuti hawa nafsu, menyembunyikan ilmu dan menebarkan kebencian fitnah kepada agama Islam. Kowe sing mampir ning neraka. Angger ora pernah mitnah Islam, terus kita kok dengan saudara muslim saling ingin menyelamatkan, mati dalam posisi beda partai, mati dalam posisi beda ormas, mati dalam posisi beda yayasan, mati dalam posisi beda pengajian, tetap sama-sama harapan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada bae menang ketemu di surga reuni penak kok daripada di alam dunia musuhan ketemu di neraka lah, reuni kok di neraka aja. Mudah-mudahan hikmah dari hijrah atau kita mengambil nilai-nilai hijrah supaya banyak hikmah untuk diri kita masing-masing. Jadilah orang yang terus mampu menggali potensi berbagai banyaknya hikmah di balik ajaran Islam yang mengajarkan nilai-nilai hijrah menuju kebaikan, menuju kebenaran, menuju kemuliaan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.